Episode 27. Tamat. Stephen menatap pria di depannya ini dengan tatapan yang tajam. "Maaf Tuan Max, ada urusan apa Anda ingin bertemu denganku?" tanya Daddy Stephen. Tuan Max melihat sekeliling mansion dan matanya langsung menatap sosok gadis yang dia inginkan. "Ya Tuhan, kenapa Tuan Max menatapku seperti itu?" batin Stephanie ketika Tuan Max menatapnya. "Begini Tuan Stephen, saya mau menjemput seseorang yang berada di sini. Stephanie, ayo kita pulang. Papamu sedang sakit dan dia ingin sekali bertemu denganmu," ucap Tuan Max. "Maaf Tuan, tapi Anda tidak bisa membawa Stephanie begitu saja karena gadis itu sudah terikat kontrak denganku," ucap Stephen dengan mengeraskan rahangnya. Reno yang mengerti keadaan bosnya itu langsung maju ke depan. "Tuan Max, maaf tolong jangan membuat keributan di sini." Saat ini Tuan Stephen sedang melangsungkan acara pesta pernikahan Tuan Alvin dan Nona Ara. "Jadi sebaiknya Tuan pergi dari sini sebelum para pengawal saya yang akan turun tangan," ucap Reno sang asisten pribadi Daddy Stephen. Tuan Max tampak tidak suka dirinya diusir seperti itu. "Maaf asisten Reno, memang benar Stephanie bekerja di sini, tapi apakah Anda tega kalau papanya sudah sakit parah dan ingin bertemu dengan putrinya? Ayo Stephanie kita pulang." Tuan Max berjalan ke arah Stephanie dan akan menarik tangan gadis yang pernah mengandung anaknya itu. Tapi tiba-tiba tangannya ditahan oleh seseorang. Anton terlihat mengeraskan rahangnya ketika melihat Tuan Max akan memaksa Stephanie untuk ikut bersamanya. "Tuan, jangan paksa Stephanie untuk ikut bersamamu," ucap Anton. Matanya menatap tajam kepada pria tua di depannya itu. "Siapa kamu? Berani-beraninya pelayan sepertimu menghalangiku," seru Tuan Max. Stephen dan Reno hanya diam menyaksikan pertunjukan ini. Sedangkan tamu yang lain sudah diarahkan ke taman belakang mansion untuk menikmati pestanya. "Saya adalah kekasih Stephanie, jadi Anda harus menjauhi wanitaku sekarang juga," ucap Anton membuat Tuan Max meradang. "Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku," seru Tuan Max sambil melayangkan sebuah pukulan ke arah Anton. Tapi ternyata pria itu bisa menepisnya. Stephanie menjerit ketakutan melihat semua itu. "Tolong hentikan," teriak Stephanie. Anton membalikan keadaan dengan memberikan bogemannya ke arah wajah Tuan Max. Pria itu tersungkur di lantai dengan keadaan bibir yang sudah berdarah. Para pengawal Daddy Stephen langsung berhamburan dan mengamankan pria yang sudah tidak berdaya itu. Hanya sekali pukulan dari Anton membuat Tuan Max sudah kewalahan. Stephanie berlari dan memeluk Anton. Gadis itu menangis terseduh dalam dekapan sang kekasih. "Bawa pria ini keluar dan jangan biarkan dia menampakkan diri lagi di mansion," seru Stephen kepada para pengawalnya. Kemudian para pengawal itu membawa Max keluar dari mansion. "Sudahlah, jangan menangis lagi," ucap Anton membelai rambut panjang Stephanie. "Hicks, maafkan aku, karena diriku mengakibatkan pesta ini jadi berantakan," ucap Stephanie yang masih menangis. "Anton, sepertinya kamu mencintai gadis ini," tanya Stephen menatap dua makhluk yang sedang berpelukan itu. Sontak saja Stephanie langsung melepaskan pelukannya. Anton hanya menunduk, tidak menjawab pertanyaan majikannya itu. "Sepertinya kisah kalian sangat rumit. Aku tahu kalau Max memang menginginkan Stephanie. Pria itu bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan mangsanya. Jadi menurutku Stephanie harus ada yang menjaga dari pria seperti Max ini." "Anton, siapkah kamu menjaga Stephanie seumur hidup?" tanya Stephen. Anton mendongak dan menatap sang majikan dengan tatapan yang sedikit takut. "Tentu saja saya siap Tuan. Saya sangat mencintainya dan juga izinkan saya untuk menikahi Stephanie," ucap Anton yang membuat Stephanie tentu saja terkejut. "Hahaha, Anton kamu memang pemberani ya. Sepertinya memang sudah saatnya Stephanie mendapatkan pria sepertimu," ucap Stephen tergelak. "Maksud Anda apa Tuan?" tanya Anton tidak mengerti. "Sebaiknya kalian mengikrarkan janji suci kalian hari ini juga. Mumpung masih ada pendeta di sini," jawab Stephen. Daddy Steve menyuruh Reno untuk memanggil pendeta. Sedangkan Anton dan Stephanie masih tidak percaya dengan ucapan majikannya itu. "Selamat ya Stephanie, akhirnya kamu menikah dengan Anton," ucap Tina memberi selamat. "Ah iya terima kasih, tapi aku masih bingung," jawab Stephanie menatap sang kekasih. "Sayang, sepertinya Tuan Stephen ingin menikahkan kita. Stephanie, sebelum terlambat, aku ingin mengucapkan "Will you marry me?" ucap Anton memegang tangan kekasihnya itu. Stephanie tersenyum dan mengangguk. Dengan gugupnya dia pun menjawab, "Yes,
Kesatuo. Akhirnya pada hari itu digelar acara dua pernikahan beda kasta dengan konsep sederhana dan dadakan. Alvin dan Ara memberi selamat untuk kedua pegawainya tersebut. Selamat ya Stefani, akhirnya kamu menemukan pria yang tepat untukmu. Ucap Ara memeluk gadis itu. Terima kasih Nona. Berkat Anda, Tuan Alvin dan juga yang paling berjasa Tuan Stephen. Akhirnya, aku bisa menemukan orang yang tulus mencintaiku. Jawab Stefani sambil menatap ke arah sang suami yang saat ini sedang berbincang-bincang dengan sesama pegawai di mansion. Semua orang memberikan ucapan selamat untuk pernikahan mereka. Malam harinya, Anton yang sudah resmi menjadi suami Stefani memasuki kamar sang istri yang berada di dekat dapur. Para pegawai perempuan memang sebagian besar menginap di mansion. Stefani biasanya menempati kamar itu sendiri. Tapi malam ini dan seterusnya Stefani akan ada yang menemaninya tidur. Siapa lagi kalau bukan sang suami tercinta? Malam ini aku akan tidur di sini. Ucap Anton gugup. Pria itu baru pertama kali tidur sekamar dengan seorang wanita. Tapi bukankah sudah hal yang wajar seperti itu? Stefani tahu kalau suaminya itu sesang gugup. Gadis itu kemudian mendekati Anton dan mencium bibirnya sekilas. Tentu saja kamu tidur di sini. Berjanjilah padaku sayang untuk selalu melindungi dan menjagaku selamanya. Kita jalani pernikahan ini dengan sepenuh hati. Aku juga ingin kamu menerima semua kekuranganku. Ucap Stefani menatap Anton dengan penuh cinta. Tentu saja sayang. Aku akan selalu menjagamu dan mencintaimu sampai akhir hayat. Kita akan membesarkan anak-anak kita bersama sampai tua dan aku tidak pernah mempermasalahkan kekuranganmu itu. Bagiku semua orang di dunia ini tidaklah sempurna. Aku mencintaimu istriku. Ucap Anton mencium bibir mungil Stefani. Stefani membalas ciuman dari suaminya itu. Mereka berdua saling memberikan cinta di dalamnya. Bolehkah aku melakukannya? Tanya Anton. Tentu saja. Seluruh tubuh ini milikmu sekarang. Jawab gadis itu. Malu-malu, Anton membawa Stefani ke atas ranjang. Pria itu memberikan kecupan dan sentuhan untuk istrinya. Perlahan pria itu membuka seluruh pakaian istrinya dan pakaiannya. Dan akhirnya Anton berhasil memasuki istrinya dengan sekali hentakan. Memang Stefani sudah tidak perawan lagi. Bahkan dia sudah pernah mengandung anak dari pria bernama Max itu. Tapi sepertinya itu bukan masalah bagi Anton. Cintanya untuk sang istri lebih besar untuk menutupi segala kekurangan Stefani. Akhirnya malam itu menjadi malam panjang untuk kedua sejoli tersebut. Dengan bersatunya cinta dua pasangan. Akhir dari sebuah kisah tentang mencintai saudaraku. Tamat.